Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus, kami bersyukur padamu, ya Yesus. Bahkan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Dengan apa kan ku bawa Tuhan,
sayap-Mu. Kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tiada tandingannya, dan hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kiranya Bapa, setiap pujian ini menjadi suatu pengakuan iman bagi hidup kami. Kami memuliakan Engkau, kami menyanyikan ini dan hati kami berseru kepadamu dari dasar hati yang paling dalam. Sehingga Tuhan di dalam pujian-pujian kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan iman kami dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya sesaat kami boleh tenang di dalam hadirat-Mu, kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami sesuai dengan porsi yang Engkau kehendaki. Berbicaralah kepada setiap kami sesuai dengan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Allah Roh Kudus, kami meminta Engkau sendiri yang berada bersama dengan kami dan di dalam hidup kami, membawa kami untuk boleh mengerti dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Waktu ini milik-Mu dan kiranya Engkau Allah saja yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah tema atau judul kebenaran firman Tuhan dengan membawa tangan Bapak Ibu ya. Nah, tapi bukan tangan yang saya bawa. Tangan. Bagaimana kita mau melihat tangan manusia dan tangan Allah atau tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semakin hari kehidupan di dunia ini bukan semakin mudah. Betul, setiap kita punya hak. Betul, setiap kita punya bagian dalam hidup kita. Tapi terkadang dunia ini ketika mereka memperjuangkan hak mereka, mereka lupa. Oh, kalau lagi memperjuangkan hakku ini mengganggu hak orang lain apa enggak ya? Kalau aku sedang fokus untuk aku memperoleh bagianku, apakah bagianku ini mengganggu bagian orang lain apa enggak ya? Terkadang ketika firman Tuhan bilang, semakin hari kasih akan semakin dingin. Itu bukan berarti kemudian udaranya jadi dingin sekali Bapak Ibu ya. Tetapi ketidakpedulian orang-orang terhadap hak milik orang lain, keabaian orang-orang terhadap bagian milik orang lain, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa kasih di dunia ini benar sudah semakin dingin. Coba tolong kita mau lihat gambar ini. Kalau ada kue dipotong-potong, berharap garis-garis kuenya kelihatan ya Bapak Ibu. Biasanya kalau ibu-ibu pasti akrab dengan ini. Kalau kue bulat satu loyang, potong-potong, ya biasanya jadi segitiga-segitiga. Betul ibu-ibu? Ya, dengan satu titik utama di tengahnya. Pertanyaannya, yang lubang itu segitiga juga kan? Dan kayaknya ukurannya juga sama kok, sama segitiga yang berpusat di tengah itu. Tapi apa yang membuat bagian kue itu kok kayaknya ngelanggar aturan lalu lintas gitu ya? Ukurannya sama, bentuknya pun sama. Dia tidak mengambil lebih banyak daripada orang lain. Dia mengambil porsi yang sama. Tapi dia lupa. Dalam dia mengambil bagiannya, dia mengambil bagian orang lain. Dalam dia mengambil bagiannya, dia menghancurkan hak milik orang lain. Dalam dia mengambil haknya, dia sedang tutup mata dengan batasan hak milik orang lain. Dan seolah-olah hanya dia saja yang perlu mengambil kue segitiga itu. Halo, apa kabar dunia masa kini? Bukankah itu sering terjadi Bapak Ibu Saudara?
Orang merasa nggak salah. Loh sama kok, coba lihat kuemu segitiga kan? Iya. Coba ukur, sama kan? Sama. Sehingga hatinya mati. Bahwa kue dia melanggar batasan orang lain. Hak dia sedang merampas hak milik orang lain. Mungkin di luar sana itu menjadi suatu cara yang normal. Mungkin di luar sana itu menjadi suatu praktek kehidupan yang normal. Sampai-sampai Bapak Ibu Saudara harus ada quote-quote yang mengingatkan kita, seperti salah satu yang saya pinjam ini, tidak perlu mematikan cahaya orang lain hanya untuk membuat dirimu bercahaya. Pribadi yang baik adalah bercahaya dimanapun engkau berada. Apakah kalau kita mau memperjuangkan hak kita, kita harus memadamkan hak orang lain? Apakah kalau kita mau mengambil bagian kita, kita harus menghancurkan bagian orang lain? Kalau kita mau ngambil yang punya kita, haruskah kita mengganggu punya orang lain? Tidak bisakah ada keadilan dalam hidup? Mungkin Bapak Ibu Saudara, kemudian kita berpikir, saya sudah adil, saya sudah gak ambil hak orang lain. Pertanyaannya pagi hari ini, sebagai orang percaya, amankah kita ketika kita hidup tanpa kecurangan? Sementara dunia marak dengan kecurangannya, dunia marak dengan matanya yang ditutup, dunia marak dengan hatinya yang mulai sempit dengan kasih, dunia marak dengan ketidakpedulian terhadap bagian milik orang lain. Lalu bagaimana nasib kita? Bagaimana hak milik kita? Dan bagaimana kita memperjuangkan keberadaan kita kalau kita harus hidup jujur, bersih, lurus, mulus, seperti yang firman Tuhan ajarkan? Amankah hidup kita? Jangan-jangan kita malah jadi tekor hanya gara-gara kita berpegang pada firman. Jangan-jangan kita hanya menjadi orang yang dirugikan hanya karena kita berpegang pada kebenaran Tuhan. Jangan-jangan kita menjadi orang yang selalu ditindas hanya gara-gara kita taat sama apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup. Film-film juga biasanya ngomong gitu, yang baik itu nelongso, nanti menangnya terakhir. Tapi kenapa selalu ada episode-episode orang baik nelongso Bapak Ibu? Itulah realita hidup. Dan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana seorang baik yang dicurangi dalam hidupnya, namun hatinya tetap lurus kepada Allah. Kita mau belajar dari tokoh yang bernama Daud. Daud adalah salah satu orang yang dicurangi berkali-kali dalam hidupnya. Sejak dia masih muda, Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian dia dikenal karena dia bisa ngalahin Goliat itu, di sanalah hidup mulai mencurangi dia. Saul iri kepada dia. Saul kemudian merasa dengki kepada Daud. Dan di sana Saul mulai mencurangi kehidupan Daud. Daud yang sedianya orang yang setia, dia orang yang baik. Dia loh mengabdi kepada Saul baik-baik. Tapi Saul mencurangi Daud. Bukan membalas pengabdian Daud, alih-alih baik kepada Daud, Saul mau membunuh Daud. Daud dicurangi oleh Tuan yang kepadanya dia mengabdi. Daud dicurangi oleh ayah sahabatnya sendiri. Daud dicurangi oleh orang yang pertama kali waktu dia menghadapi medan pertempuran, Saul menjadi orang yang tampak sangat peduli kepada Daud. Ini pakai baju perangnya. Di awal sangat manis. Tetapi kita gak bisa tutup mata, faktanya Daud dicurangi oleh orang yang dekat dengan dia.
Tidak sampai di sana. Waktu Saul mengejar-ngejar Daud, salah satu anak buah dari Saul kemudian juga mencurangi Daud. Doeg. Dia mencurangi Daud dengan membocorkan kepada Saul bahwa dia habis ketemu Daud. Padahal waktu itu ketemunya dalam rangka apa? Dalam suatu pelayanan. Karena Doeg ini bawahannya Saul yang bagian untuk pelayanan. Dan Daud bilang, waktu aku lihat ada Doeg di sana, aku udah tahu nih. Dia pasti akan lapor. Lagi-lagi Daud dicurangi. Nggak sampai di sana. Tuannya mencurangi dia. Giliran dia punya anak, anaknya mencurangi dia. Absalom itu anaknya sendiri, Bapak Ibu Saudara, bukan anak tetangga. Anak kandung Daud. Dan dia mencurangi Daud dengan mengkudeta pemerintahan ayahnya sendiri. Dia mau menghancurkan kepemerintahan ayahnya. Bahkan karena kudeta yang Absalom lakukan, Daud harus kabur, lari. Lagi-lagi Daud harus dicurangi dalam hidupnya. Kali ini bukan tuannya, kali ini bukan orang di luar dari keluarganya. Anak kandungnya sendiri harus mencurangi hidupnya. Anak kandungnya yang dia kasihi, yang dia pelihara harus mencurangi hidupnya. Toh sampai terakhir akhirnya kita tahu. Waktu kubunya Daud sama kubunya Absalom itu perang. Apa katanya Daud? Berbuat lembut ya sama Absalom demi aku. Wow, ini orang yang mengkudeta dia. Dia pesan itu kepada anak buahnya. Hatinya masih sayang. Hatinya masih kasih. Kepada orang yang sudah perilaku curang untuk hidupnya. Dan kemudian setelah semuanya selesai, dengan Absalom juga selesai, Sheba bin Bikri juga mencurangi Daud. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur-Mazmur yang Daud tulis, di sana kita tahu bahwa ketika Saul mencurangi Daud, Allah membela Daud. Di sanalah ketika Daud menulis Mazmur 18, di sana dia menyatakan kebesaran Allah ketika dia membela hak Daud. Di sana Daud menuliskan apa yang Allah lakukan untuk membela perkara Daud. Di sana Daud mencurahkan semua apa yang dia alami, apa yang dia rasakan dan pikirkan, apa yang dia kenal tentang perbuatan Allah di masa-masa di mana dia dicurangi. Pun ketika dia dicurangi oleh anaknya, Daud masih bilang, Tuhan engkau perisaiku, engkau kekuatanku Tuhan. Hati Daud bukan menjadi hancur dan berpaling dari Tuhan karena kekecewaan-kekecewaan itu. Tapi dia menjadi pribadi yang tetap berfokus kepada Tuhan. Dia menjadi pribadi yang tetap menyandarkan hatinya, berfokus hidupnya kepada Tuhan. Di tengah fakta bahwa dia dicurangi. Dia gak bertanya, Tuhan, kok gini sih jadinya? Kok banyak sih yang curang sama aku? Kok gini ya Tuhan ya? Kok gitu ya? Gak. Dia menjadi pribadi yang tetap mau untuk hatinya dimurnikan di dalam kasih ilahi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kemudian tahu Allah begitu membela Daud, mari kita tengok sekilas kualitas kehidupan Daud yang menjadikan Allah kemudian turun tangan membela perkara-perkara Daud. Bahkan ketika dia dicurangi berkali-kali. Mari kita mengingat ketika Samuel mau mengurapi Daud sebagai raja.
Dalam 1 Samuel 16, Samuel tuh hampir salah mengurapi kakaknya Daud. Tapi waktu itu Tuhan bilang, no, bukan ini Samuel. Jangan terjebak dengan perawakannya. Manusia lihat apa yang dilihat mata, Tuhan lihat hati. Dan ketika semua anak Isai sudah keluar, loh, gak ada yang Tuhan bilang ini nih, gak ada. Sampai Samuel harus tanya, udah semua tah anakmu? Oh, masih ada satu yang bungsu, tapi lagi menggembalakan embek. Loh, panggil sini, bawa sini. Waktu Daud datang, di sanalah Tuhan bilang, ini dia, urapi dia. Dan kalau kita hubungkan dengan ayatnya yang ke-7, ketika Allah melarang Samuel mengurapi kakak Daud karena alasan bahwa manusia lihat apa yang dilihat mata, tapi Tuhan lihat hati. Berarti ketika Tuhan berkata, Samuel, yang ini yang kamu urapi, berarti Tuhan lihat hatinya Daud dan Tuhan berkenan kepada hati Daud. Bapak Ibu Saudara, adakah hati kita Tuhan dapati? Lalu Tuhan bilang, ini loh. Adakah ketika Tuhan lihat saya, lalu Tuhan bilang, ini loh hati yang aku cari. Sehingga keberkenanan Tuhan itu turun atas kita. Memang bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian hati kita di hadapan Allah. Dan selanjutnya kita boleh mengetahui bahwa Daud, kenapa Tuhan bilang ini loh. Rupanya Daud itu kenal Allah yang hidup. Waktu dia mau perang, dia tahu Filistin serang Israel. Dia bilang apa? Dalam 1 Samuel 17 dia bilang, loh yang benar. Kamu mau serang, kamu mau hancurkan. Ini rakyatnya Allah yang hidup. Wah, Daud bisa berkata, ini rakyatnya Allah yang hidup. Ini umatnya Allah yang hidup. Ini umat milik kepunyaan Allah yang hidup. Bukan Allah sembarang Allah. Pernyataan Daud ini menunjukkan bahwa dia kenal pribadi Allah. Kalau dia nggak kenal pribadi Allah, dia nggak mungkin bisa ngomong begitu. Dia nggak mungkin bisa deklarasi bahwa ini umat adalah umat dari Allah yang hidup. Dan sewaktu dia datang melawan Goliat, dia bilang apa? Kamu datang bawa pedang, bawa itu semua, itu barang-barang perang itu. Aku datang kepada kamu dengan nama Tuhan Allah Israel. Pengenalan dan kepercayaan Daud kepada Allah yang hidup membawa dia berani melangkah meski untuk menghadapi tantangan yang besar sekalipun. Kualitas kehidupan Daud ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia kecil, nggak pernah perang. Baju perang aja kegedean. Modalnya batu. Sama pengali-ali. Tapi di mata dia, itu bukan batu sembarang batu. Karena apa? Karena aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup. Dia begitu kenal dan begitu percaya kepada Allah. Adakah kualitas hati itu pada kita? Kita kenal, kita percaya. Hingga kepercayaan kita itu mampu membawa kita berani melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Allah. Tuhan menyertai Daud, Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai Saul itu gentar karena tahu sendiri Tuhan ini menyertai Daud. Daud ketika dia kemudian dikejar-kejar oleh Saul, sebenarnya dia berkesempatan bunuh Saul kan? Kalau kita ingat cerita kejar-kejaran itu Bapak Ibu Saudara, satu kali
Daud berhasil memotong pucuk dari jubahnya Saul tanpa Saul tahu. Wih, kalau pucuk bajunya ini bisa dipotong tanpa yang pakai baju ini tahu, berarti apa susahnya kalau waktu itu daripada dipakai untuk motong pucuk jubah ya, dipakai untuk Kenapa? Karena Daud sudah lebih dulu lempar-lemparan tombak ke Daud. Saul sudah lebih dulu mau membunuh Daud. Hari itu kesempatan di depan mata. Dan rekan atau pengawalnya Daud udah ngomong, tuanku, bukankah ini kesempatan yang datang dari Tuhan? Lihat tuh, kesempatan bisa dibunuh. Tapi Daud bilang apa? Nggak boleh apa-apakan orang yang diurapi Tuhan. Kali berikutnya dia bisa ambil tombaknya Saul waktu Saul tidur. Kalau tombak bisa diambil tanpa yang punya tombak tahu, apa susahnya tombak habis diambil dijerep gitu. Tapi lagi-lagi Daud bilang, nggak boleh apa-apakan orang yang diurapi Allah. Bapak Ibu Saudara, prinsip hidup Daud untuk menghormati pengurapan Allah itu sangat tinggi. Walaupun dia tahu dia sudah diurapi untuk menjadi raja penerus, walaupun dia tahu bahwa dia sudah diurapi untuk menggantikan Saul, tapi dia juga tahu waktu Saul jadi raja, Saul diurapi oleh Allah yang sama, dan dia gak mau main-main dengan urapan Allah itu. Dia menghormati bukan karena dia takut sama Saul. Dia menghormati karena dia hormat kepada pengurapan Allah. Sehingga dia menjaga orang-orang yang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, kualitas ini menjadi salah satu kualitas hidup unggul yang Daud punya. Gak heran kalau kemudian ketika Saul begitu curang kepada Daud, Allah membela perkara Daud. Karena toh dalam kesempatan membalas dendam, Daud menghormati Allah. Bukan mengutamakan haknya, potongan untuk dia, bagian untuk dia, enggak. Daud mengutamakan lihat Allah. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika dibalik semua kejayaannya, toh Daud dicatat sebagai orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kejayaan orang, keberkenanan Allah kepada manusia, bukan berarti manusia itu harus zero dari dosa. Gak ada kita kalau gitu Bapak Ibu Saudara. Adakah yang kita dosanya 0? Saya punya dosa Bapak Ibu Saudara. Kita semua berdosa. Kalau ada orang yang gak punya dosa, maka kita sedang mengatakan Alkitab berbohong. Karena dengan jelas Alkitab mengatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya semua manusia membutuhkan kasih karunia Allah. Toh ketika Daud tahu Tuhan itu sayang dia, Tuhan itu bela dia, Tuhan itu baik sama dia, Tuhan itu pelihara dia. Waktu dia ditegur, dia gak bilang, aku gak berdosa, buktinya Tuhan sayang sama aku. Enggak. Setelah dia menghampiri Batsyeba dan dia mencurangi suami Batsyeba, Nabi Nathan datang, tegur dia bertobat. Mazmur 51 itu mazmur pertobatannya Daud. Di mana dia bilang, tahirkan aku ya Tuhan, basuh aku ya Tuhan. Dia terbuka kepada Allah. Dalam kelemahan dia terbuka, dalam kejayaan dia terbuka, dalam keterpurukan dia terbuka, dalam keberhasilan dia terbuka, dalam pujian penyembahan dia terbuka, dalam keberdosaannya dia terbuka kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kemudian Allah mengasihi Daud, karena hati Daud sangat berpaut kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara, kalau dunia sekarang, tangan-tangan dunia sibuk menjatuhkan kita. Tangan-tangan yang ada di dunia sibuk merampas hak kita. Tangan-tangan yang ada di dunia mungkin sibuk untuk berebut bagian dengan kita. Bahkan mungkin mengambil paksa apa yang seharusnya milik kita. Tapi tidak demikian dengan tangan Allah. Tangan Allah adalah tangan yang membela hakmu. Tangan Allah adalah tangan yang berperang demi engkau. Tangan Allah adalah tangan yang perkasa yang mengangkat kehidupanmu. Tangan Allah adalah tangan yang senantiasa menjagai kehidupanmu. Dan itulah sebabnya di akhir masa hidupnya, ketika Daud sudah mulai lanjut usia, dia menuliskan salah satu mazmur, yaitu Mazmur 37. Dan dari pasal inilah kita akan belajar pada pagi hari ini. Mazmur 37 agak panjang Bapak Ibu Saudara, tapi saya ingin membacakan teks ini dan Bapak Ibu Saudara silahkan membaca di Alkitabnya masing-masing. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin. Untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua.
tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembelaan Tuhan kepada hidup kita tidak selalu atau bukan dengan maksud membawa kita berfokus kepada kehancuran mereka yang mencurangi kita. Saya ulangi. Pembelaan Tuhan kepada hidup kita bukan bermaksud untuk fokus kepada kehancuran orang-orang yang mencurangi kita. Tetapi Allah berfokus kepada pemurnian dan kebangkitan kita di dalam Dia. Kalau hidupmu dicurangi, bukan waktunya untuk marah dan iri. Karena marah hanya membawa kita kepada kejahatan yang sama. Iri hanya akan membawa kita kepada kejahatan yang sama. Percayalah kepada Tuhan dan bergembiralah karena Dia. Karena Dia Allah yang akan membela engkau. Karena Dia Allah yang akan mengangkat engkau. Karena Dia Allah yang akan berperkara bagi engkau. Ingat, bukan untuk berfokus kepada kehancuran mereka yang mencurangi kita. Karena kalau kemudian kita berfokus dengan itu, nanti hati kita melenceng Bapak Ibu Saudara. Yang seharusnya kita mengampuni, kita menjadi menunggu kapan ya dia hancur. Itu salah. Hancur atau tidaknya, itu urusan Tuhan. Tapi berproses, bertumbuh dan bangkit, itu urusan kita dengan Tuhan. Nantikanlah Dia dan tetap lakukan yang baik. Karena hari di mana kita keluar dari jalan kebaikan Allah, di sanalah hari di mana kita sama dengan mereka yang curang kepada kita. Tetaplah ada di negeri, karena kita akan mewarisi negeri itu, kata firman Tuhan. Amin. Suatu ketika, semua langganan papa mama saya diambil orang, Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu saya masih kecil,
Papa mama saya itu kain rayon, jualan kain rayon di Bali. Nah, jadi kain Bali yang kain pantai itu. Nah, bahan dasarnya itu papa mama saya jualan itu dulu. Ketika barang baru datang penuh gudangnya, semua langganan papa mama saya diambil oleh orang yang sebenarnya adalah sahabat dari papa mama. Penuh, satu roll pun tidak keluar kain itu. Semua langganan ditanya sama papa, Pak kok nggak ngambil? Pak kok nggak ngambil? Satu demi satu ditanya. Karena sudah waktunya order, kok nggak order lagi? Sampai ada langganan yang mengaku dengan jujur. Kami dipaksa ambil sama orang itu, kami dikasih berhutang, kami dikasih begini begitu, dan pokoknya harus ambil di dia. Sakit hatinya, sakit Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak sakit bohong. Kenapa? Sahabat. Anak-anak beliau tumbuh besar bersama dengan saya. Karena ketika beliau buka toko nggak bisa jaga anaknya celaka. Kemudian dititipkan di rumah. Kami tumbuh besar berempat di rumah. Yang ngasuh siapa? Mama saya. Tapi hari di mana fakta bahwa kain itu nggak keluar 1 yar pun. Mama cuma berdoa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Datang satu masa tidak ada kain di mana-mana, 1 Bali kosong. Maka hari itu yang punya kain hanya mama papa saya. Mau naikkan harga? Wah, sangat bisa. Dan hari itu keuntungan besar ada pada kami. Nggak ada barang di mana-mana. Semua kain itu laku dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli normal. Apakah keluarga beliau hancur? Tidak. Sampai sekarang mereka masih jaya. Tapi Tuhan tahu bagaimana menepuk pundak anak yang dikecewakan. Bukan selalu harus menghancurkan musuhnya, tapi Tuhan lebih peduli dengan bagaimana kita menghadapi kecurangan dan bertumbuh di dalam kejujuran. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau membawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada tangan manusia yang lebih kuat dan mampu mengalahkan tangan Tuhan. Maka jalan keluar dari kehidupan kita adalah berada di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Seberapa banyak pun tangan manusia mau menjatuhkan engkau, seberapa banyak pun tangan manusia mau merampas hakmu, ketika tangan Tuhan itu tidak beranjak dari hidupmu, saat itulah kemenangan akan hadir dalam hidupmu. Mari bawa kehidupanmu, bawa persoalanmu, bawa kekhawatiranmu, bawa semua apa yang ada dalam kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Tangan Tuhan siap menopang dan membela kehidupanmu, asal engkau tetap dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya, Yesus. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung.
kehidupanmu. Jika ada di antara engkau yang benar-benar memerlukan tangan Tuhan untuk membela hidupmu saat ini, angkatlah tanganmu kepada Dia, Allah, yang akan mengulurkan tangan untuk membela hidupmu. Tidak peduli seberapa besar perkara itu, tidak peduli seberapa berat masalah itu, tidak peduli seberapa kacaunya tangan-tangan yang berusaha menjatuhkan engkau. Pagi hari ini tangan Tuhan akan dicurahkan bagi engkau yang berseru. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan berseru. Mari percaya kepada tangannya yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari naikkan doa-doamu Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang kau sedang mintakan Allah untuk membela perkaramu. Doakan itu saat ini sebelum kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa berseru kepada Dia. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, ya radadari asile ya radadara ya badadara ya radadara ya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ya radadara ya badadara ya sini ya bakara ya radadara ya. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang selalu menang dan membawa kami ke dalam kemenangan. Tuhan, mari Kau melihat setiap hati yang sedang tertuju kepadamu. Mari Kau melihat setiap tangan yang sedang terangkat kepadamu. Bapak hamba berdoa pagi hari ini bahwa setiap kami melihat tangan-Mu yang menangkap kami, memegang kami, dan membawa kami berjalan bersama dengan Kau. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Tuhan, ada anak-anak-Mu yang haknya dirampas, ada anak-anak-Mu yang bagian miliknya dicurangi orang, ada anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk kehidupannya. Tuhan, kami percaya pembelaan Tuhan sedang nyata atas anak-anak-Mu pagi hari ini. Tuhan, setiap hati yang berseru kepada Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Berikan keteguhan yang baru Tuhan. Berikan keteguhan yang baru, sehingga kami boleh melihat seperti Daud melihat Engkau kekuatan kami dan perisai kami Tuhan. Tidak peduli seberapa kuat dunia menerpa hidup kami, yang kami tahu tangan Tuhan bela kami, yang kami tahu tangan Tuhan jauh lebih kuat daripada dunia, yang kami tahu tangan Tuhan ada bersama dengan kami. Roh Kudus, hamba berdoa, tuntun setiap kami Tuhan, untuk kami boleh tetap berada di dalam jalan kebenaran-Mu, sehingga dengannya kami Tuhan tidak meninggalkan Engkau, dan Engkau tidak meninggalkan kami. Karena hanya dengan tangan-Mu saja kami boleh menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menuntun seluruh kehidupan-Mu, menjalaninya dan berjuang bersama-sama dengan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.